Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Teman-teman, hari ini kita mau mengangkat sebuah tema menarik. Temanya adalah Corona is our Academy. Mau bahas apa kita tentang tema Corona is our Academy? Begini teman-teman, kondisi hari ini, pandemi COVID-19 atau yang kita sebut dengan Corona, merubah hidup banyak orang. Banyak orang hari ini susah banget hidupnya. Yang tadinya kerja, tiba-tiba sekarang bisa di PHK. Atau yang tadinya kerja, tiba-tiba dibikin kerjanya shift. Yang gajinya tadinya 100%, tiba-tiba dipotong sampai harus 50%, bahkan hanya dibayar harian. Atau yang hari ini sebagai business owner, percaya deh, omsetnya pasti pada turun. Khususnya kita yang ada di Bali. Oke? Atau malah hampir mau ditutup karena menuju bangkrut. Saya mau bilang begini. Kondisi hari ini, pandemi COVID-19 atau Corona, bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, ya kan, kita ngeliat ini sebagai wabah, bencana, ya kan, kutukan. Pandemi ini membuat kita susah banget. Oke? Sudut pandang yang kedua, kita melihat pandemi Corona hari ini adalah tempat kita untuk belajar. Makanya kenapa judulnya adalah Corona Academy. Tempat kita bisa mengetahui hal-hal positif, tempat banyak hikmah yang kita bisa dapat dari era pandemi Corona hari ini. Lalu kita harus melihat perspektif seperti apa? Gini teman-teman, pandemi Corona kali ini saya melihat adalah sebuah peluang opportunity untuk Anda dan saya untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih sukses. Tetapi ada banyak syarat yang harus kita jalani kalau kita melihat bahwa Corona ini adalah peluang kita untuk menjadi orang yang sukses atau menjadi pemenang. Yang pertama adalah kita harus menganggap pandemi Corona hari ini adalah tempat kita sekolah. Kenapa saya bilang tempat kita sekolah? Karena di masa pandemi Corona kali ini banyak hal pelajaran yang bisa kita petik untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depan. Setidaknya gini, 3 pelajaran yang bisa kita petik dari pandemi Corona. Yang pertama adalah memperbaiki fokus. Kenapa saya bilang memperbaiki fokus? Seringkali orang mikir, kita harus fokus bro, kita harus fokus sis untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi kalian ngerti nggak yang dimaksud dengan fokus itu seperti apa? Oke, saya mau sebut ada 3 hal kalau kita ngomong tentang fokus. Yang pertama ya kan, pay attention to what you have. Seringkali orang berpikir adalah memberikan fokus kepada sesuatu yang dia nggak miliki atau hilang. Tetapi dia tidak memiliki fokus kepada apa yang hari ini dia miliki. Maksud saya begini, kalau kita berpikir hari ini kita kehilangan pekerjaan, hari ini kita kehilangan pendapatan, ya kan? Pasti pada frustasi, pasti pada stres, pasti pada marah. Tapi coba kita mengambil sudut yang lain, bahwa apa sih yang kita miliki hari ini di masa pandemi Corona? Kita masih punya orang-orang yang kita cintai di samping kita. Kita masih punya opportunity, peluang untuk membuat sesuatu untuk menghidupi kita. Atau kita masih punya bisnis yang ya memang jalannya sehari ini lagi lambat, tetapi kita syukuri kita masih punya dibanding orang lain. Oke? Jadi yang pertama, pay attention to what you have. Yang kedua adalah pay attention to what you can control. Maksudnya gini, banyak orang berpikir hari ini adalah lebih banyak fokusnya kepada hal yang nggak bisa dia kontrol dibandingkan apa yang bisa dia kontrol. Kayak gini contohnya, pandemi Corona hari ini berapa banyak orang marah sama pemerintah. Kenapa nih pemerintah lambat banget ngeluarin bantuan? Kenapa nih pemerintah lambat banget menangani pasien-pasien yang kena corona? Kenapa nih banyak banget tenaga medis yang hari ini meninggal? Oke? Kita ngelihatnya dari hal yang kita nggak bisa kontrol. Itu urusannya pemerintah, udah biarin aja mereka yang ngurusin. Nah, yang kita bisa kontrol itulah menjadi fokus kita. Contoh, kalau Anda pemilik perusahaan, apa yang bisa Anda kontrol untuk membuat perusahaan Anda survive? Mulai dari SDM-nya, mulai dari structure cost atau pembiayaannya, mulai dari sistem penjualannya,
mulai dari manajemen kepegawaian SDM-nya. Itu yang bisa kamu kontrol. Yaitu yang harus menjadi fokus. Yang ketiga adalah fokus kita yaitu pay attention to keep moving forward. Maksud saya gini teman-teman, dari pay attention to keep moving forward. Kita mau ngeliat pandemi hari ini adalah the end of our life, the end of our business, atau it's just a beginning to our life or our business. Kalau kita nganggap ini adalah akhir segalanya, kita nggak bisa melangkah. Kita nggak bisa move on, kita frustasi, kita marah, kita kesel, kita berpikir negatif. Tapi kalau kita berpikir, oh ini tantangan nih, ini adalah peluang untuk saya melangkah ke depan. Ini adalah permulaan untuk saya menjadi orang yang lebih tangguh. Ini adalah permulaan perusahaan saya akan menjadi besar. Energi yang teman-teman dapat itu beda. Oke, dapat pencerahan yang mengenai terkait fokus. Yang kedua, kenapa saya bilang pandemi corona hari ini adalah sekolah untuk kita belajar. Yang kedua adalah kamu mau memberi arti apa terkait pandemi hari ini? Apakah kamu mau memberi arti sesuatu yang betul-betul merugikan kita? Atau mau memberi arti bahwa pandemi kali ini akan membuat saya menjadi lebih kreatif, membuat saya lebih kuat lagi, membuat saya lebih dekat lagi dengan tim saya, dengan keluarga atau orang yang saya cintai. Itu akan memberi energi yang beda buat teman-teman dan saya. Terakhir yang ketiga, do what you have to do. Oke, udah tahu fokusnya, udah tahu arti pembelajarannya. Yang ketiga, do what you have to do. Kamu harus lakukan apa yang harus benar-benar kamu lakukan. Nggak bisa hari ini kamu diem. Nggak bisa kamu mengerjakan sesuatu sama seperti hari kemarin. Kamu harus berbeda hari ini. Kamu harus melangkah lebih jauh, lebih cepat lagi hari ini. Itu sih yang pembelajaran dari seorang Rio Christian dapat dari masa pandemi corona hari ini. Lalu kondisi BPR Kas di situasi pandemi ini bagaimana? Wah, ini pertanyaan berat banget. Pertanyaan yang berat banget, teman-teman. Jadi gini, BPR Kas ini umurnya baru 4 tahun. Oke, belum pernah mengalami ya kan, masa krisis seperti tahun 98, seperti tahun 2008. Itu kita belum pernah. Jadi ini adalah pertama kali kita mendapatkan tantangan terkait corona benar-benar mempengaruhi usaha kita. Nah, kalau ditanya BPR Kasnya gimana? Ini pembelajaran banget. Pembelajaran banget buat kita. Dan kita nganggapnya adalah bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan umur kita yang masih muda, kita tiba-tiba diberikan level pembelajaran yang lumayan menantang dan berat. Nah sekarang pertanyaannya, BPR Kas gimana? Ya sama, kita kembali lagi kepada fokus kita apa. Ya kan? Seperti tadi yang kita bilang, fokus kita yang pertama yaitu kita melihat kembali ke dalam. Apa sih kelebihan BPR Kas? Apa sih yang dimiliki BPR Kas kali ini? Ya kan? Setelah kita mendata tersebut, itu yang kita pakai untuk apa? Bertahan, berjuang menghadapi pandemi corona. Terus yang kedua, apa sih fokus kita untuk yang bisa kita kontrol? Itu tadi seperti saya sebut teman-teman di depan. Satu, ya kan? Siklus bisnisnya. Kita mau jualan apa dengan kondisi kali ini yang bisa tetap laku? Dua, ya kan? Struktur biaya yang di dalam. Mana yang kita bisa efisiensikan, mana yang bisa kita tekan, ya kan? Tetapi tidak mengurangi langkah gerak kita. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan manajemennya yang harus kita lakukan. Terus yang keempat, bagaimana kita mengelola kredit kita hari ini. Ini masalah berat banget loh. Kenapa? Bali hari ini 80% kehidupannya dari industri pariwisata. Otomatis pasti terdampak terkait debitur-debitur BPR Kas. Nah, itu yang kita coba tangani, kita cariin solusinya. Nggak bisa kita berharap dari pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apa sehingga akhirnya membantu kita, nggak bisa. Kita yang harus bergerak sendiri, karena itu merupakan fokus yang bisa kita kontrol. Yang ketiga, ya udahlah, tetap moving forward, kecewa. Maret itu posisi kami kecewa, kenapa? Karena kami harus merubah rencana bisnis kami. Tapi itu nggak ada pilihan, kita harus fleksibel. Kita rubah rencana bisnis kita di tahun 2020. Dan apa? Ya terus melangkah. Dengan kita terus melangkah, kita berharap di akhir 2020 kita akan menjadi pemenang. Yang kedua, pembelajaran dari Give a Meaning adalah kita nganggap keluarga besar BPR Kas
This pandemic is our academy. Oke, this pandemic is our academy. Tempat kita belajar, tempat kita ada salahnya kita perbaiki, kita evaluasi. Ada sesuatu yang bisa kita tingkatin, ya kita tingkatin. Itu pembelajaran yang kita dapat dari kondisi COVID-19 atau corona pandemi. Terus yang ketiga, do what you have to do. Ya kita harus action. Kita harus melangkah. Apa yang harus kita lakukan, realisasiin, eksekusi. Nggak bisa menunggu. Karena kenapa? Pembelajarannya adalah detik demi detik di masa pandemi ini terjadi perubahan itu cepat. Kalau kita nggak bergerak cepat, kita tidak memberikan respon yang tepat, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kita harus bergerak dengan sangat cepat. Kita kasih contoh gini. Ada good news nih, teman-teman. BPR Kas umurnya baru 4 tahun. Oke? Umurnya baru 4 tahun, tapi keren banget loh. Kita dapat penghargaan, ya kan? Dari The Finance, yaitu majalah Infobank, untuk top 100 BPR yang memiliki pertumbuhan konsisten selama 3 tahun. Oke? Kenapa kita bisa dapat ini padahal umur kita masih kecil banget? Itu tadi, mau di masa pandemi, mau di masa tidak pandemi, ya kan? Jelas, fokusnya harus jelas, posisinya, terus selalu membeli arti dalam setiap tindakan dan peristiwa yang kita dapat. Dan yang ketiga apa? Ya terus bergerak, lakukan apa yang memang harus kamu lakukan. Oke, anak muda, dapat insight, dapat pencerahan dari episode kali ini. Anak muda, terus semangat, terus berjuang. See you on the top.